أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله. Ma'asyiral muslimin dan muslimat di kota Jambi dan sekitarnya dan dimanapun berada yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala akan banyaknya karunia dan nikmat yang telah dibagikannya kepada kita, yang memang sepantasnya bagi hamba ini untuk banyak-banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, banyak menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, kedua kalinya salawat dan salam bahwa junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah berkorban dengan mengorbankan segala apa yang dimiliki oleh beliau untuk menebar, menyampaikan amanah Allah subhanahu wa ta'ala berbentuk syariatnya, bahkan beliau harus berkorban perasaan di saat menghadapi kebanyakan dari masyarakat beliau menentang
memusuhi, bahkan mencela dan mencerca Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun ternyata ujian demi ujian yang beliau dapatkan dalam menebar ilmu dan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai penyemangat untuk terus maju ke depan dengan penuh kesabaran dan ketabahan sambil menunggu bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa tercebarnya syariat Allah Azza wa Jalla, menyebarnya agama Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, melalui sebuah pengorbanan yang sangat besar. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimanapun berada sebagai ahlus sunnati wal jamaah dituntut untuk bersabar, dituntut untuk tabah menebar syiar-syiar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh berkecil hati, tidak boleh punya jiwa minder. Jangan menjadi orang yang pengecut untuk menyuarakannya, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Semoga Allah Azza wa Jalla pula mengokohkan kita di atas sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla memuliakan ini, melalui majlis yang mulia, walaupun tidak dengan bertatap muka, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai tali penghubung ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah salafiyah, athariyah. Semoga Allah Azza wa Jalla pula memberikan imbalan dan ganjaran kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terlaksana. Allahumma amin, Allahumma amin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang disodorkan di antaranya oleh ikhwani, saudara-saudaraku yang ada di kota Jambi. Tema kemana arah tujuan hidup. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, pertanyaan ini kalau kita cermati dan kita kaji, maka yang pertama kali menjadi objeknya adalah diri-diri kita. Artinya dengan bahasa lain, kemana arah tujuan hidup Anda? Dan bila kita cermati lebih dalam lagi terkait dengan tema tersebut,
maka ternyata membutuhkan sebuah ilmu untuk bisa menjawabnya dengan lurus, dengan tepat dan benar, serta membutuhkan sebuah kejujuran. Karena apapun jawabannya dengan landasan ilmu tersebut membutuhkan sebuah pembuktian nyata melalui amal dan karya. Itulah kejujuran yang akan mempertemukan antara kata-kata dan perbuatan menjadi sebuah kenyataan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, dari sinilah kita harus bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah dengan kita atau atas kita yang telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berkesempatan untuk mendalami agamanya, memahami dan mengamalkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu ini merupakan sebuah nikmat yang besar dan sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang sangat tinggi, yang patut dan wajib kita untuk mensyukurinya, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan padanya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia faqih terhadap agamanya, berilmu tentang agamanya, siapapun dia. Bila Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan pada seseorang, laki-laki atau perempuan, anak-anak kecil, dewasa atau orang-orang tua, atau mungkin dia adalah kebangsaan Arab atau di luar Arab, atau mungkin dia adalah orang kaya atau orang miskin, atau mungkin dia berkulit hitam atau berkulit putih. Siapapun dari mereka, bila Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dia faqih, berilmu tentang agamanya. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya Bahjadul Qulubil Abrar, hadis ini termasuk dari sederetan hadis yang berbicara tentang keagungan besar tingginya keutamaan al-ilmu. Sekaligus hadis ini menjelaskan, kata beliau, bahwa ilmu nafi', ilmu yang berguna dan bermanfaat yang dimiliki oleh seseorang,
laki-laki atau perempuan, anak, dewasa, sampai orang tua, bahwa ilmu yang bermanfaat itu, kata beliau, sebagai tanda kebahagiaan seorang hamba dan sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan dengan ilmu itu buat dirinya. Allahu Akbar. Namun sebaliknya, kata beliau, siapapun yang berpaling dari ilmu agama, maka sungguh Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan kepadanya kebaikan sedikit pun. Siapapun yang berpaling dari ilmu agama, maka Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan pada orang itu kebaikan sedikit pun. Kenapa ma'asyiral muslimin dan muslimat? Bahwa hal itu akan bertanda Allah tidak subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan padanya. Beliau menjelaskan, karena dia tercegah dan terhalangi untuk mendapatkan al-khairat. Dia tercegah dan terhalangi untuk melakukan sebab-sebab yang dengannya akan terwujud al-khairat, kebaikan, dan dengannya akan bisa didapatkan as-sa'adah, yaitu kebahagiaan. Allahu Akbar. Dari ucapan beliau memberitahukan kepada kita bahwa pemegang bendera kebahagiaan itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Di dalam Riyadh An-Nadhirah, As-Sa'di rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan bahwa sungguh telah mutawatir nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam atas keutamaan ilmu dan pembawa ilmu. Bahkan segala sesuatu, kata beliau, membutuhkan ilmu. Beliau kemudian berbicara tentang sebuah kenyataan, bahwa manusia seluruhnya berada di dalam az-zulumat, di dalam kegelapan, kecuali orang-orang yang telah berlentera dengan ilmu agama. Allahu Akbar. Kecuali orang-orang yang telah menyinari hidupnya dengan ilmu, binuril ilm, dengan cahaya ilmu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, telah menjadikan jalan menuju surga, dan telah menjadikan jalan-jalan kelurusan di dalam hidup itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang saleh. Allahu Akbar. Beliau juga menyambungkan penjelasan beliau untuk kita bisa mengambil faedah bahwa kita sedang berada di dalam keberuntungan yang sangat besar, bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta, karena ilmu yang akan menjaga dirimu,
Adapun harta, kata beliau, Anda yang akan menjaganya. Ilmu yang akan menemani engkau di 3 negeri engkau. Pertama, di negeri dunia, ilmu yang akan menemani engkau. Di negeri alam barzakh, ilmu yang akan menemani engkau. Di saat harta, di saat keluarga, pulang, tinggal di dunia, maka ilmulah yang akan menyertai engkau. Dan yang ketiga, di negeri yaum yaqumul ashhad, yaitu pada hari kiamat, maka ilmu itulah yang akan menemani engkau. Kata beliau, harta, kalaupun dipastikan keberadaannya di sisi engkau di dunia, maka sungguh harta itu menemani engkau dalam kondisi mengganggu kehidupan dunia engkau. Kesulitan demi kesulitan engkau akan berhadapan dengannya. Kalau memang benar-benar dipastikan bahwa engkau memiliki dunia. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahwa ilmu itu adalah cahaya yang akan membimbing di dalam kegelapan, keraguan-raguan dan kejahilan. Dan ilmu itu akan menyinari hidup sehingga meluruskan kehidupan hamba dan untuk menyampaikan dia ke dalam surga. Oleh karena itu, keberuntungan besar yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala, terus menerus ilmu orang yang memilikinya yu'allam, dipelajari, dikaji, didalami, yu'malu bihi, diamalkan, diambil manfaat darinya, sehingga lembaran-lembaran kebaikannya terus bertambah di masa hidupnya dan setelah meninggalnya. Allahu Akbar. Inilah dia kedudukan ilmu yang Allah Azza wa Jalla membukakan kita peluang dan kesempatan untuk mempelajarinya, memahaminya, sehingga dengannya kita akan membimbing atau terbimbing kalau kita ini punya tujuan hidup yang agung dan mulia. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Ajwibah An-Nafi'ah fil Masailil Waqi'ah, beliau menyebutkan sebuah faedah buat kita semuanya, bahwa di saat seseorang meluangkan waktu untuk mengkaji dan mendalami ilmu agamanya, terdapat padanya buah-buah yang sangat besar, faedah-faedah yang agung, yang tidak ada sesuatu pun yang membandinginya, kata beliau. Minha, di antaranya, bahwa ilmu itu merupakan bentuk kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla yang paling besar. Dengannya akan memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya dia akan bisa mendapatkan nilai-nilai dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, buah besar yang akan diperoleh dan didapatkan
bahwa anna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapapun yang menempuh jalan dalam rangka mengkaji dan mendalaminya, baik menempuh jalan hissiyan melalui perjalanan yang melelahkan dan menyapekkan di dunia ini, atau perjalanan maknawi membutuhkan banyak ujian, biaya dan seterusnya, maka Allah Azza wa Jalla akan menjalankan dia dan memudahkan baginya untuk berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Keberikutnya kata beliau, bahwa siapapun yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan padanya, Allah Azza wa Jalla menjadikan dia berfaqih atau berilmu tentang ilmu agamanya, sehingga termasuk dari tanda-tanda kebaikan yang besar bagi seorang hamba, dan sebagai tanda-tanda yang besar bahwa Allah Azza wa Jalla menginginkan keberuntungan buatnya, menginginkan kebahagiaan untuknya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia kemampuan, kesempatan dan peluang untuk berkarya, berbuat, berjuang, berkorban untuk mendapatkan ilmu itu. Dan Allah Azza wa Jalla mengajarkan ilmu itu kepadanya. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, bahwa ilmu itu merupakan warisan-warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ada yang mendapatkan warisan yang banyak dan ada yang sedikit. Maka setiap orang yang belajar, mengkaji dan mendalami ilmu Allah Azza wa Jalla, dia telah mengambil warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus sebagai pengganti posisi beliau sebagai penyebar ilmu agama, ai menggantikan tugas besar beliau untuk menebar ilmu agama. Keberikutnya kata beliau, bahwa semua urusan-urusan diniyah yaitu agama dan urusan-urusan dunia harus ditimbang dengan timbangan ilmu. Maka ilmulah yang akan menjelaskan martabat-martabat, derajat-derajat urusan agama, menjelaskan tentang sahih, benar, sempurna, juga menjelaskan tentang lawan-lawannya. Maka segala sesuatu itu benar-benar membutuhkan yang namanya ilmu. Allahu Akbar. Yang berikutnya kata beliau, bahwa ilmu akan memberikan manfaat yang bersifat umum dan buah-buah yang mencakup
dengan menyibukkan diri di dalam ilmu itu adalah kebaikan pada dirinya, dan di saat dia memperoleh buah ilmu dan dia menjadi orang yang faqih, itu adalah khairun akhar, kebaikan yang lain. Karena ilmu itulah yang akan mengeluarkan hati dari ruang lingkup kebodohan menuju cahaya ilmu. Maka ilmu itu bagikan cahaya yang ada di hadapan seorang hamba, yang dengannya dia bisa mengenali, dengan lentera itu dia bisa mengenali dirinya sendiri, sifat-sifat lahiriah ataupun batiniahnya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, "Thumma innal Islam la yaqumu illa bil ilmi, fa ahlul ilmi humul qiwamu bih, wa hum humatuhu, wa hum hamiluna rayatah, wa ghairuhum tab'un lahum." Kemudian Islam ini tegak, tidak tegak kecuali di atas ilmu. Maka orang-orang yang memegang dan membawa ilmulah sebagai penegaknya. Merekalah pelindung dan penjaganya. Merekalah yang mengibarkan bendera-benderanya. Adapun selain mereka, mengikut padanya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, saya muqaddimahi hal ini dengan pembahasan terkait dengan persoalan ilmu, karena dengan ilmulah akan bisa, dengan ilmu itu kita akan mengetahui tujuan hidup kita ini. Barakallahu fikum. Dan untuk kemudian memberitahukan kepada segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimah, yaitu terkait dengan persoalan ilmu, ada orang-orang yang dicela, dicerca, direndahkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan persoalan ilmu. Dia berilmu tentang Al-Quran, berilmu tentang sunnah, atau sebelumnya berilmu tentang Alkitab, Taurat, Injil. Namun ternyata mendapatkan celaan dan cercaan serta penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bisa terjadi. Terjadinya mungkin karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia sudah berilmu, dia sudah mengetahui, mengerti bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jalla, mengerti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, mengerti antara al-haq dan al-batil, mengerti antara al-huda, petunjuk, dan ad-dalalah dan kesesatan, mengerti antara yang benar dan salah. Maka dia meninggalkan ilmu yang telah dia ketahui. Maka orang ini mendapatkan celaan, cercaan, penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya. Kemungkinan yang kedua, dia dicela dan dicerca serta dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla karena ilmunya. Mungkin karena dia menyembunyikan apa yang dia telah ketahui. Dia sembunyikan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dia tidak mau menyampaikan untuk tujuan-tujuan tertentu. Dia tidak mau kemudian menyebarluaskannya.
karena tujuan dirinya sendiri atau orang lain, sehingga dia menyembunyikan ilmunya. Atas dasar itulah Allah Azza wa Jalla merendahkan dan menghinakan dia. Yang ketiga, kemungkinan dia berbuat tanpa didasari oleh ilmu. Tanpa didasari oleh ilmu, dia tidak mengetahui, namun dia berbuat. Dia tidak mengilmui, namun dia semangat untuk beramal. Ini adalah tercela. Bagaimana kalau dia mengamalkan sesuatu yang dia telah ketahui kebatilannya? Tentu ini adalah lebih jahat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga kondisi yang kita sebutkan ini sungguh sangat tercela dalam pandangan agama. Dia memiliki ilmu, namun dia tidak mengamalkannya. Dia memiliki ilmu, tetapi dia menyembunyikannya. Dia berkarya dan berbuat semangat, namun dia tidak memiliki ilmu. Ketiga kondisi ini, ma'asyiral muslimin, sangat-sangat tercela dalam pandangan agama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun." Apakah kalian mengajak, menyuruh, memerintahkan orang-orang untuk melakukan kebaikan, dan atau sementara kalian melupakan diri-diri kalian? Padahal kalian membaca Alkitab, berilmu tentangnya. Tidakkah kalian berakal, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 44. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahawa ayat ini kendati pun turun, sebab turunnya terkait dengan Bani Israel, maka ayat ini bersifat umum kepada siapapun, tentunya yang memiliki sifat seperti sifat Bani Israel. Mencakup siapapun yang bersifat demikian, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai segenap orang-orang yang beriman, wahai segenap orang-orang yang beriman, wahai segenap orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak perbuat? Sungguh amat sangat besar kebenciannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan kalian mengatakan apa yang kalian tidak perbuat. Allah Azza wa Jalla memanggil orang-orang yang beriman, akan mengenainya pula kebencian itu di saat dia melakukan atau tidak melakukan apa yang dia telah ketahui. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun." Al-Baqarah ayat 159. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari hujjah-hujjah, dari petunjuk, setelah Allah jelaskan kepada manusia di dalam Alkitab,
orang yang menyembunyikan itu, Allah melaknat mereka dan akan dilaknat oleh makhluk yang lain. As-Sa'di juga menjelaskan rahimahullah, ayat ini walaupun turun terkait dengan ahlul kitab dan perbuatan mereka menyembunyikan tentang Rasul alaihi salatu wassalam dan sifat-sifatnya, maka hukumnya adalah umum bagi siapapun yang bersifat menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para malaikat melaknatnya, orang-orang soleh melaknatnya, makhluk-makhluk yang lain ikut melaknatnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala melaknatnya, ma'asyiral muslimin. Karena dalam perbuatan menyembunyikan kebenaran itu ada perbuatan ghish li'ibadillah, ada sebuah terkandung perbuatan penipuan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah penipuan, barakallahu fikum, terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sana ada unsur perbuatan merusak terhadap agama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan sikap menjauhkan hamba Allah dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jikalau engkau, wahai saudaraku, apapun posisi engkau sebagai ustaz, kondang, ustaz besar, atau mungkin ustaz levelnya ya di madrasah atau di ma'had saja, atau kita sebagai pelajar, tidak boleh kita menyembunyikan kebenaran. Apalagi kebenaran itu sangat-sangat ditunggu, barakallahu fikum, yang di saat kemudian disembunyikan menimbulkan fitnah besar. Maka kita wajib untuk bersuara. Karena bila kita menyembunyikan apa yang kita ketahui dari kebaikan dan kebenaran, maka itu termasuk dari al-ghish, yaitu menipu hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkhianati mereka, merusak agama dan keyakinan mereka, dan menjauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan inilah pantas mereka untuk dibalas setimpal perbuatan mereka, yaitu dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula jikalau seseorang berupaya untuk menyampaikan kebaikan kepada siapapun, maka malaikat Allah Azza wa Jalla akan bersolawat. Dia menyampaikan al-haq. Apakah al-haq itu akan memukul dirinya? Barakallahu fikum, kebaikan diajarkan kepada siapapun, maka Allah Azza wa Jalla akan bersolawat atasnya. Para malaikat akan bersolawat atasnya, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan akan mendoakan dia yang menyampaikan kebaikan, yang menyampaikan kebenaran, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berselawat padanya, para malaikatnya, sampai-sampai ikan yang ada di lautan, di air, akan mengucapkan salawat, mendoakan dia. Kenapa? Karena orang yang menyampaikan kebaikan, orang yang menyampaikan kebenaran, dia telah berupaya untuk
memperbaiki al-khalq, yaitu makhluk, memperbaiki agama mereka dan kedekatan mereka dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, di saat dia melakukan hal itu, Allah balas dengan yang setimpal perbuatan mereka, sebagaimana Allah membalas orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, atas dasar ini semua, maka bagi siapapun yang telah mendapatkan taufik sedemikian rupa dari Allah Azza wa Jalla untuk dia berilmu dan mengamalkan ilmunya, maka bukanlah sesuatu yang sulit untuk dia mengetahui tujuan hidup ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Artinya bahwa ilmu sebagai dasar untuk mengetahui tujuan hidupnya. Bahkan kita menemukan dan menjumpai dari pertama kali dia mencium bau wanginya ilmu agama, tentu dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah mengetahui jika tujuan hidup ini adalah agung, jika tujuan hidup ini adalah untuk kemuliaan, jika tujuan hidup ini adalah sesuatu yang besar dan sesuatu yang sangat mahal, baik di dunia ataupun di akhirat. Dengan ilmu kita mengetahui bahwa kehidupan dunia yang kita berada padanya tidak lain kecuali bertujuan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kita dengan bimbingan-bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan kita benar-benar berada pada tujuan hidup di atas dunia ini akan menjadi modal menuju tujuan hidup di akhirat kelak, yaitu meraih perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kasih dan cinta Allah Azza wa Jal, dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan kita ke dalam tujuan hidup yang semuanya kita mencita-citakannya, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentang tujuan besar hidup ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskannya. Kita mengerti dan mengetahui penjelasan Allah Azza wa Jalla ini berdasarkan titipan ilmu yang Allah Azza wa Jalla telah membukakan buat kita peluang dan kesempatan untuk mengkaji dan mendalaminya. Di antara apa yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kehidupan dunia, setiap manusia harus punya tujuan. Tujuannya telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka mengabdikan diri mereka kepadaku, ai mereka beribadah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Melalui ayat ini kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tujuan hidup hanya untuk mengabdi kepadanya, ai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingatkan kepada kita bahwa kalaulah demikian tujuan hidup ini adalah mengabdikan diri kepada Allah, berarti segala ragam dan bentuk dari pembagian nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla ternyata hanya untuk menopang, untuk menyokong pelaksanaan tugas besar hidup tersebut. Tidak lebih dari itu, ma'asyiral muslimin dan muslimah. Ternyata kenikmatan dunia yang kita mencoba untuk bermimpi, yang telah kita bermimpi untuk meraihnya, bercita-cita untuk menabungnya, ternyata semuanya itu Allah Azza wa Jalla jadikan nikmat dunia sebagai penopang dan sebagai penyokong terhadap pelaksanaan tugas besar hidup tersebut. Tidak lebih dari itu, ma'asyiral muslimin. Sehingga sungguh sangat beruntung seseorang hamba tatkala dia mengetahui tugas dan tujuan hidupnya di kehidupan dunia ini. Tugas besar inilah, ma'asyiral muslimin dan muslimat, yang akan menyampaikan bangsa manusia dan bangsa jin untuk menjadi sederetan makhluk yang paling dekat dengan Allah. Menjadikan manusia dan bangsa jin menjadi deretan orang-orang yang terhormat dan mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dengan tugas besar inilah yang menjadikan manusia dan bangsa jin termasuk dalam barisan dan sederetan orang-orang yang mendapatkan cinta, ridha, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan tugas dan besar, dengan tugas dan tujuan hidup yang besar inilah yang akan menjadikan bangsa manusia dan bangsa jin menjadi orang yang dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederetan orang yang akan paling beruntung dengan syafaat Rasulullah alaihi salatu wassalam, syafaat para malaikatnya, syafaat orang-orang yang soleh, manusia dan bangsa jin yang paling berbahagia, yang paling nyaman, tentram, paling aman hidupnya di saat dia mengetahui tugas dan tujuan hidupnya, lalu dia berupaya untuk kemudian mewujudkan tujuan itu, ma'asyiral muslimin. Itulah sebuah kejujuran. Maka bila seseorang telah berilmu di dalam mengenali dan mengetahui tujuan hidupnya, lalu kemudian dibarengi dengan kejujuran, maka disinilah nilai-nilai besar yang sudah kita sebutkan dia akan dapatkan dan dia akan peroleh, ma'asyiral muslimin. Kalau lebih dalam lagi, di saat kita mengkaji dan mendalami bahwa tujuan hidup itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menemukan dan menjumpai jika ternyata tujuan hidup ini
merupakan nikmat pula dari Allah Subhanahu wa taala. Namun aduhai, sangat-sangat sedikit orang yang mau meraup nikmat itu dari sisi tugas ini. Dikarenakan sangat-sangat sedikit orang yang menyadari kalau tujuan hidup beribadah kepada Allah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tugas besar yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kepentingan manusia, tidak ada kepentingan bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Lalu atas dasar apa manusia itu tidak mau mengejar atau tidak berat untuk melaksanakan tujuan hidupnya di dunia ini, yaitu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengabdikan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia itu berada dalam kondisi makhluk yang sangat fakir, yang sangat miskin dari semua sisi, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Sebagai makhluk yang lemah dari semua arah, dan dia butuh untuk mendapatkan sebuah kekuatan dari Sang Al-Khaliq untuk bisa meraih maslahat hidupnya. Makhluk yang berada dalam kebengkokan yang sangat. Maka jikalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bimbingan agama, niscaya manusia ini, bangsa jin, akan lebih jahat, lebih jelek, lebih buruk dari binatang-binatang ternak. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, maka oleh karena itu, di saat kita menyadari bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang fakir kepada Allah, orang-orang yang berada di dalam kebengkokan hidup, maka tentu kita akan terus berupaya untuk barakallahu fikum memperbaiki diri kita sendiri dan untuk membangun kesadaran kita bahwa Allah Azza wa Jalla memanggil bangsa manusia dan bangsa jin untuk mengabdikan kepada dirinya semata-mata untuk kemuliaan mereka. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi dari sini kita mengetahui, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, dengan dasar ilmu dan dasar kejujuran kita akan menjadi orang yang terbaik di dalam meraih tujuan hidup kita di dunia ini. Sekali lagi bahwa dengan ilmu dan dengan kejujuranlah untuk kita bisa beruntung dan paling memetik hasil yang besar, yang mulia, yang mahal di saat mewujudkan tujuan hidup kita ini. Dengan ilmu kita mengetahui bahwa tujuan hidup di dunia ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa segala apa yang kita cita-citakan dari dunia, yang kita akan kumpulkan dari nikmat-nikmat Allah, yang bisa kita tabung dimanapun, ternyata itu Allah jadikan hanya sebagai penopang, penyokong, pembantu
penolong untuk mewujudkan tujuan hidup yang besar itu. Maka di saat kita telah sampai mewujudkannya dengan taufik dari Allah, ketahuilah bahwa ini menjadi bekal, menjadi modal untuk mewujudkan tujuan hidup kita di alam akhirat, di alam barzakh. Orang yang berhasil, orang yang menang, orang yang telah mencicipi surganya Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan lubang yang sempit itu menjadi kebun dari kebun-kebunnya surga. Allah Azza wa Jalla akan hamparkan permadani dari dalam surga, dan di tempat alam barzakh itulah akan berhembus semerbak bau wewangian dari dalam surga, sebagai modal perjumpaan kita dengan Allah Azza wa Jalla, tujuan hidup yang agung dan mulia di dunia ini, sebagai modal untuk meraup dan meraih ridhonya, cintanya, kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sebagai modal untuk kita memasuki tempat yang disediakan oleh Allah, penuh kenikmatan, hidup abadi di dalamnya, nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah terlintas di dalam benak, karena tidak bisa nikmat itu akan digambarkan dengan kata-kata. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita selalu bersaudara di atas kitabnya dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita bersapa melalui media sosial ini. Allahumma amin, Allahumma amin.